selalu semangat. Ini ya, kalau ini be, tangan ini be. Nunggu jaket kamu nih yang depan. Aja. Nah, ada anunya. Ada snack lah. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, sebelum kita memulai acara pada pagi hari ini, izinkan saya menyampaikan sebuah pantun pembuka dan mohon dapat dijawab dengan cakep. Boleh berkenan Bapak Ibu semua? Baik, terima kasih. Bunga melati harum mewangi, disiram embun di pagi hari. Salam hormat kami ucapkan kini untuk hadirin yang kami hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Yang terhormat dan yang kita banggakan bersama, telah hadir di tengah-tengah kita asisten staf ahli bidang pemerintahan, hukum dan politik Bapak Muhammad Aris Farhan MSI. Yang kami hormati narasumber kita dari Kementerian PPA Republik Indonesia, dari Pimpinan Pusat Aisyah dan Pengadilan Agama Kabupaten Lahat. Yang kami hormati Kepala Kantor Kementerian Agama atau yang mewakili, yang kami hormati Kepala Dinas, Camat, Kepala Puskesmas, dan Kepala Desa atau yang mewakili di lingkup pemerintah, masih diberi nikmat kesehatan dan kesempatan untuk sama-sama hadir pada pagi hari ini, Selasa 6 Agustus 2026 di ruang rapat Bapeda Kabupaten Lahat dalam acara Loka Karya penyediaan layanan pencegahan perkawinan anak yang diselenggarakan oleh pimpinan daerah Aisyah Lahat. Acara pada pagi hari ini, marilah bersama kita buka dengan mengucap lafaz basmalah. Bismillah. Dari tim inklusi pusat, maka izinkan kami membacakan panduan safeguarding. Sebelum kita memulai diskusi utama, kami ingin menegaskan kembali komitmen terhadap perlindungan dan keamanan bersama. Pertemuan ini berkomitmen untuk menyediakan lingkungan yang aman, inklusif, menghormati hak asasi manusia, dan bebas dari segala bentuk bahaya, diskriminasi, pelecehan, dan kekerasan. Agar pertemuan berjalan dengan aman dan produktif, dimohonkan kepada semua peserta: 1. Saling menghormati dan menghargai setiap perbedaan pendapat, latar belakang, budaya, dan perspektif yang muncul dalam ruang diskusi. 2. Menghindari segala bentuk ucapan, candaan, atau tindakan yang mengandung unsur sara, diskriminasi, perundungan, maupun pelecehan dalam bentuk apapun. 3. Saling menghormati ruang pribadi masing-masing, selalu meminta izin sebelum melakukan kontak fisik atau mengambil foto atau video orang lain untuk didokumentasikan secara pribadi. Pengambilan foto anak membutuhkan form consent karena untuk memastikan perlindungan anak. 4. Mohon memperhatikan jalur evakuasi dan titik kumpul di sekitar kita untuk keadaan darurat. Jika Anda merasa kurang sehat, mohon untuk dapat menyampaikan kepada panitia. 5. Jika selama atau setelah pertemuan ini Anda mengalami, melihat, atau mendengar tindakan yang melanggar prinsip perlindungan seperti pelecehan, intimidasi, atau
atau tindakan tidak etis yang lainnya, mohon untuk segera melaporkannya kepada Focal Point kita, yaitu Dr. Hajah Laila Holik, Magister Kesehatan. Terima kasih atas kerjasama dan komitmen Bapak dan Ibu sekalian untuk menciptakan ruang yang aman dan produktif bagi kita semua. Man amila salihan min dzakarin aw unsa walanajziyannahum ajrahum Aisyah, perempuan berkemajuan, berfastabikul khairat di segala bidang, menjadi suluh peradaban dengan cinta dan keikhlasan. Karakternya iman, takwa, ibadah, gerakan al-maun, sosial spiritnya menjadi manfaat untuk sekitar. Itu semboyannya, itu tekad juangnya. Bergerak perempuan, berkemajuan, bahagia dan membahagiakan setiap langkah perjuangannya. Di bawah panji matahari, membangun negara
Aisyah cabang Lahad, dan tentu yang kami hormat juga adalah pimpinan Aisyah Pusat yang berkesempatan hadir melalui Zoom pada hari ini. Yang kami hormati juga bisa hadir, dan juga yang kami hormati ini ada para camat, para kepala desa, pimpinan puskesmas, dan mungkin seluruh peserta yang hadir pada hari ini yang mohon maaf cabang Lahad, dan tentu saja Aisyah Pusat. Kami atas nama pemerintah Kabupaten Lahad pertama mengucapkan apresiasi dan rasa terima kasih atas kepercayaan, atas semangat, atas terselenggaranya kegiatan lokakarya pencegahan perkawinan anak yang diselenggarakan melalui Aisyah Kabupaten Lahad bekerjasama dengan pemerintah Kabupaten Lahad pada hari ini. Nah, kami berharap melalui program-program yang ada di Aisyah, bukan hanya program layanan pencegahan perkawinan anak, mungkin ada program lain juga. Pemerintah Kabupaten Lahad siap juga untuk menerima, bolehlah untuk tetap menerima dan bekerjasama sehingga memiliki makna ataupun memiliki manfaat yang usia sudah cukup, secara usia sudah cukup, secara ekonomi sudah mumpuni, cara mental katanya sudah siap, itu pun masih banyak yang bermasalah, Pak Ketua ya. Apalagi yang posisinya, mohon maaf, yang tidak memenuhi kriteria yang disampaikan tadi, dari segi usia, dari segi kesiapan fisik, kesiapan mental, khususnya mungkin yang banyak terjadi permasalahan kesiapan ekonomi. Nah ini juga yang anak membangun masa depan dan menuju Indonesia Emas tahun 2045. Latar belakang pertama adalah perkawinan anak masih menjadi persoalan serius di Indonesia, kemudian berdampak pada pendidikan, kesehatan ekonomi, dan kualitas generasi. Kemudian Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Kemudian Perma Nomor 5 Tahun 2019 tentang pedoman mengadili permohonan dispensasi kawin. Kemudian Perda Nomor 2 Tahun 2025 tentang Kabupaten Layak Anak. Kemudian Perda Perlindungan Anak Nomor 2 hanya dapat dilakukan melalui dispensasi dari Pengadilan Agama. Apa itu dispensasi kawin? Dispensasi kawin adalah izin yang diberikan pengadilan kepada calon mempelai yang belum berusia 19 tahun untuk melangsungkan perkawinan. Tingginya angka perceraian, kekerasan dalam rumah tangga, kemiskinan antar generasi. Dari laporan yang kami terima di UPTD, Pak, banyak kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga. Itu antara lain pelakunya tadi adalah termasuk dari pernikahan anak. Mungkin karena tadi yang sudah diberitakan sama Ibu Dr. Laila tadi, faktornya antara lain emosinya belum stabil, kurangnya ekonomi, karena kata Bu Haja Laila Holik tadi, nggak bisa hanya makan cinta, semuanya masih tetap harus makan nasi kalau mereka belum perkawinan anak. Karena seperti yang dibilang sama Bapak Ketua Pengadilan Agama, banyak kasus-kasus perkawinan anak ini yang tidak terlaporkan. Karena ketika mereka minta dispensasi ke Pengadilan Agama, biasanya itu selalu ditolak. Jadi tidak pernah, apalagi untuk Dinas PPPA, tidak pernah memberikan rekomendasi pernikahan anak. Dan 4 kali pertemuan, dan alhamdulillah sekarang metriknya sedang ada di meja Pak Sekda untuk dipelajari, dan Bapak Bupati sudah menunggu. Kalau metrik selesai maka secepatnya konsultan Aisyah akan membuatkan rancangan perpu untuk kelanjutan. Jadi Pak
Aris mohon dukungan untuk kami sehingga kita bisa menyelesaikan PR-PR yang tidak terselesaikan oleh dinas-dinas. Jadi kami ingin mengambil peran di situ. Terima kasih. Terima kasih Pak. Strategi implementasi Perma nomor 5 tahun 2019 tentang pedoman mengadili permohonan dispensasi kawin. Ini Perma ini memang lahir dari melihat fenomena dan isu tingginya angka perkawinan anak. Jadi sehingga ada aturan khusus yang mengatur bahwa dispensasi kawin diselesaikan dengan satu sistem khusus. Jadi oleh karena itu kami akan menyampaikan ya mengapa pencegahan perkawinan anak itu penting ya. Yang pertama ini angka putus sekolah ini sudah pasti. Ya ini pasti terjadi Pak. Setelah diskusi kita di Marga Mulia, ada masyarakat bertanya, apakah boleh anak itu melanjutkan sekolah, Bu ya? Nah kata Ibu Kadis bisa, tapi kan efek psikologisnya nggak bisa, ya kan? Walaupun secara aturan boleh saja anak sudah nikah lanjutkan SMA kan, tapi kan jarang terjadi gitu kan. Yang kedua ini kesehatan, stunting dan kesehatan ibu. Ini sudah diulas di Dinas Kesehatan juga sudah disampaikan tadi. Nah, ada kaitan dengan pengadilan agama yang seperti ini terjadi kekerasan dalam rumah tangga. Kita berapa kali pengalaman kenapa terjadi KDRT dalam rumah tangga. Memang pernikahan sangat labil, ya. Mereka itu belum memiliki kematangan jiwa. Masih banyak pengaruh-pengaruh lain. Usia-usia masih muda. Ini yang menimbulkan KDRT. Kemudian hilangnya peluang berkembang secara optimal, ya pasti itu ya. Kita menuju generasi emas 2045. Ini akan mustahil, ya. Kita membangun desa, menata kota, ya kan. Tapi kalau ini kita biarkan, ini juga akan jadi mustahil. Siapa yang akan melanjutkan nanti? Semua sudah berantakan rumah tangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Roli Welpa, SHI MSY, Ketua Pengadilan Agama Lahat kelas 1B. Saya hadir ke acara ini, lokakarya yang diadakan oleh pimpinan daerah Aisyah Kabupaten Lahat tentang pencegahan perkawinan anak. Ini kita lihat sangat luar biasa. Upaya-upaya sinergis yang dilakukan oleh pimpinan daerah Aisyah melalui program inklusi kerjasama pemerintah Indonesia dengan Australia. Oleh karena itu, mari kita dukung bersama seluruh stakeholder bahwa untuk melakukan upaya pencegahan anak adalah tugas kita bersama. Luar biasa untuk pimpinan daerah Aisyah Kabupaten Lahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernikahan di Lahat ini ada 224 orang yang punya kakak kawin, ya. Itu 100.000 itu nggak ada buku nikahnya, Nah ini rentan lagi. Ini jangan-jangan banyak anak di sini nih, banyak anak yang nikah bawah umur ya, nggak ada buku nikahnya, ya. Oke, lanjut. Hal-hal yang dipertimbangkan ini kondisi psikologis. Ini kita berdasarkan rekomendasi disampaikan dari Dinas PPA, ya, lewat batas. Tapi kalau di daerah desa itu bukan pergaulan rata-rata. Ada tapi tidak pala banyak itu. Ya memang udah matang ya, 18 tahun ya kan, sudah teman SMA, sudah jodoh gitu ya. Oke. Ini sebenarnya ini sedikit Pak, tidak pala banyak dibanding dengan daerah lain. Tapi ya namanya ini pasti ada terdeteksi juga di pusat Bu ya. Adanya perkawinan anak. Yang kita inginkan itu zero. Memang betul-betul anak itu tidak nikah sebelum usianya di Kabupaten Lahat ini. Nah, itu makanya sehingga perlu ada perda pencegahan. Kalau hanya perdes, kita desa kan 360, 17 kelurahan, ya kan? Efektivitasnya pun juga agak berat itu. Ya, apalagi masyarakat dan kepala desa, ada kepala desa di sini ada. Yang ini Marga Mulia. Itu kemarin yang sudah terakhir ya. Di desa itu kan lain lagi. Sosiopolitisnya itu beda lagi dengan. Tapi kalau ini perda nanti dikuatkan dengan SK Bupati atau Perbu. Allahumma sholli wa sallim ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Staf Ahli Bidang Pemerintahan Hukum dan Politik, Bapak Dr. Kandes M. Anis Farhani MSI, yang kami hormati pula Kepala Pengadilan Agama Bapak Roli Wilpa SHM SY,
Kemudian yang kami hormati pula Sekretaris Bapeda Ibu Leni, dan tidak lupa ini tadi terlewat yang kami hormati juga Ibu Eti Sri Nurhayati dari Kemenppa, kemudian juga ada Ibu Kepala Dinas DP3A Kabupaten Lahat yang hadir juga secara online ya sepertinya. Kemudian yang kami hormati juga Ibu Sekretaris DPPPA Ibu Yosefi Haryani, dan juga Bapak Ibu Kepala Kemenak, Kepala KUA, kemudian nanti akan berfokus kepada alur layanan pencegahan perkawinan anak begitu. Namun sebelumnya mungkin juga saya akan menggarisbawahi begitu ya apa yang tadi disampaikan juga Bu Yosefa dan kemudian juga Bapak Roli begitu ya, bahwa perkawinan anak di Indonesia ini cukup masih tinggi begitu ya. Di Lahat ini juga masih di atas rata-rata nasional sebenarnya begitu ya, tapi memang data secara nasional itu angka perkawinan anak itu menurun ya gitu. Cuman masyarakat begitu. Jadi ketika mereka mengajukan perkawinan di KUA gitu ya, mereka juga banyak yang belum sadar bahwa ternyata itu belum memenuhi begitu. Nah ini juga terus kemudian jadi mereka kemudian mengurus perkawinan dispensasi kawin, atau ada yang tidak berhenti gitu ya, tidak ingin mengurus gitu ya, karena beberapa hal gitu, yang tidak tercatat gitu. Kemudian juga ini ya, masyarakat itu memilih praktek nikah siri sebelum usia 19 tahun ya, karena tadi anak ini tetap bisa untuk melanjutkan sekolah begitu, tapi tadi juga disampaikan kalau mungkin karena perlu kita perhatikan tentu nanti sangat fleksibel sekali ya, menyesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi juga tantangan yang ada di Lahat begitu ya. Nanti bisa juga ditambahkan begitu. Nah alur ini kita bagi sebenarnya menjadi dua tahap ya, atau alur ini melingkupi 2 tahapan gitu. Jadi ruang lingkupnya itu mulai dari pra perkawinan anak maupun pasca perkawinan anak. Jadi bagaimana pada saat anak ini rentan atau berisiko melakukan perkawinan anak, kemudian dia mulai mempertimbangkan untuk melakukan perkawinan. Yang kami hormati Bapak Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik, juga Kepala Dinas PPPA Kabupaten Lahat, Kepala Pengadilan Agama, Sekretaris Bapeda, Pimpinan Daerah Aisyah, juga dari TPPKK dan tokoh agama, tokoh masyarakat, juga Kepala Desa. Bapak dan Ibu, mungkin ini lanjut saja. Iya. Bapak dan Ibu, kalau kita lihat profil keluarga di Indonesia ini, jumlah anak di Indonesia walaupun mengalami penurunan, tapi angkanya masih besar ya, yaitu sebesar sepertiga dari jumlah penduduk atau 28,38%, yang sebagian besar dari mereka tentunya tinggal bersama keluarganya, yang di sini jumlah keluarga ada sekitar 71,2 juta jiwa ya. Berunding masalah selesai juga kan. Sebenarnya ada yang ketinggalan di dalam pembahasan kita ini, bahwasanya di dalam hukum itu ada 3 hukum. Ini kita izin ketua pengadilan agama. Yang pertama adalah hukum adat, yang kedua adalah hukum negara, yang ketiga adalah hukum agama. Nah yang sekarang kita bahas ini adalah hukum negara. Tentu ada hukum agama, dan hukum adatnya tidak tersentuh. Artinya apa? Artinya kalau seandainya memang ada adat, ini sudah selesai. Kenapa saya sampaikan seperti itu? Karena adat itu membuat sosialiti masyarakat itu malu, punya malu. Nah, kalau ini tidak terangkatkan juga, ya sama juga Bu. Kalau masalah itu sampaikan tadi, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 Pasal 402 Pasal 1 itu sudah jelas pidana bagi yang melakukan perzinahan baik suka sama suka, bagi yang melaksanakan perkawinan yang terhalang perkawinannya di Undang-Undang Nomor 1 2003, tapi tidak tersentuh di situ. Sudah ada itu bagi yang melaksanakannya dan bagi yang mengetahuinya. Ya kan? Ini tidak direkam ya. Ini agak keluar minta Pak. Kita tidak menutupi keadaan ini karena ini sebuah keresahan. Kami
berapa kali mengikuti Ibu Dr. Laila, tapi itu tadi 3 hal itu tadi. Padahal yang paling tinggi itu bukan hukum negara, Bu. Bukan juga hukum agama. Yang paling tinggi di dalam kehidupan kita ini adalah hukum adat. Kalau adat itu tidak ada, agama pasti hilang bisa, dan hukum tidak akan diindahkan. Sama dengan misalkan Ibu bilang tadi inisiatif Aisyah misalnya tentang Pardes di Sembako. Kalau saya kepala tua mula Sebika itu, terus saya baca, sudah saya baca poin terakhir dengan sanksi ini semuanya. Sudah itu saya tanya sama Kadis Radis Pak Radis sudah masuk nih kan, gitu kan, bahwa umur belum cukup umur, dan malah dispensasi. Dan yang dikasih di mana? Bukan di Sembako, tinggal pindah aja ke air kuat. Selesai barang itu kan. Jadi akhirnya hal ini yang kami sampaikan kepada pemerintah daerah, kepada P2A, bahwasanya harus dibuat lembaga adat yang di Lahat ini mana gitu, yang memang harus menyentuh kepada adat perkawinan. Salah satu ini adat, bagaimana tentang adat, bagaimana juga kita tentang keresahan masyarakat, Bu. Kami di lapangan lebih menghadapi permasalahan masyarakat secara langsung. Masalah akhlak, masalah adab, pada perkawinan itu berserak. Botol minuman bukan di dalam parit, di bawah prasmanan. Itu perkawinan, kalau itu juga masuk ke dalam ini. Yang kedua, pencegahan perkawinan ini bukan karena kita dulu ada tontonan dan tuntunan. Misalkan kayak Siti Nurbaya dan Datuk Maringgi, itu sudah jadi tuntunan. Tidak ada pemaksaan perkawinan di dalam perkawinan adat. Selama kami bertugas, tidak ada pemaksaan anak untuk menikah. Yang ada adalah karena perbuatan. Karena perbuatan itu adalah, makanya saya sampaikan pendidikan layanan pencegahan perkawinan ini adalah pencegahan hubungan pergaulan anak-anak yang kebablasan. Gitu kan, yang kebablasan, Bu, gitu. Jadi artinya mungkin kita bisa langsung diskusi, tidak ada yang misalkan, oh ini karena kekerasan, oh tidak ada. Oh ini karena pemaksaan, tidak ada, Bu. Tidak ada lagi zaman Siti Nurbaya dengan Datuk Maringgi, tidak ada. Tidak ada, minta maaf Ketua, tidak ada karena hutang. Oh gitu, dinikahkan anak di kita di Lahat ini kan khususnya. Dan kedua, kalau saya ada di keluarga, saya juga bertugas di Aceh 12 tahun dari 2009 sampai 2021 baru pindah ke Lahat ini. Saking kuatnya adat itu, mungkin sedikit sekali yang terjadi. Pertama, pergaulan muda-mudi yang kebablasan. Yang kedua, tentang perkawinan anak. Jadi artinya itulah Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan ini kami tahu, Bu. Sebenarnya kalau berpikir undang itu dirubah aja lagi jadi 16. Kenapa? Karena kebablasan nanti. Dan karena perlindungan tentang anak itu, ini minta Pak Ketua agak tensi dikit kan? Karena akhirnya juga akan terjadi rumah tangga yang tidak akan sesuai dengan tujuan perkawinan. Kalau dibuat seperti itu, nah kita makanya Bapak Ibu sekalian, kami pikirkan, bukan hanya saya setuju dengan Pak Ketua Pengadilan Negeri, perda dibuat, adat pun dibuat. Misalkan di Gumai ada adat Gumai, di Mula Ulu Sebika ada adat misalkan bersama. Itu diangkatkan lagi untuk supaya karena kalau sananya tidak ada adat, tidak ada malu di dalam hidup ini. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Bila bisa dalam hakim dalam mengabulkan suatu putusan itu pasti melihat bukti-bukti, kemudian maslahatnya itu, ya. Apakah umpamanya contoh ini tidak terpaksa, berarti dia dilakukan asesmen dan dia terpaksa untuk melakukan yang pertama yang tidak tercatat supaya mereka identifikasi. Layanan dan edukasi
memberikan edukasi kesehatan reproduksi pada perencanaan masa depan sejak remaja. Hal ini dikarenakan kami percaya bahwa setiap hal yang disampaikan dalam penjelasan dampak negatif itu akan menjadi ketakutan pada remaja. Contohnya dampak pernikahan dini itu bagi diri kita apa dan bagaimana masalah ke depan yang akan kita alami. Jadi kita mengedukasi bagaimana dampak negatif dalam pernikahan dini. Kalau fokus misalnya pra perkawinan untuk layanan layanan edukasi dan SO ya. Nah itu yang terlibat itu apa harus ditambahkan atau bagaimana? Yang kami tambahkan itu tadi. Layanan edukasi dan SO penting tidak? Penting. Tentang dipakai ya. Oke. Layanan konseling penting karena yang terlibat dulu. Yang terlibat Puskesmas, PKK, Toga, tetap ya. Atau tidak? Cukup? Cukup. Terus yang kedua, izin Ibu Lela. Ini tadi sudah kami bahas bersama untuk identifikasi pra perkawinan. Ini yang tahap pertama itu layanan dan edukasi Kespro. UP dinas yang melaksanakan itu dari Dinkes, Puskesmas, sekolah, Toga, Toma, PKK, dan Ormas. Layanan konseling juga itu meliputi dari Dinkes, sekolah. Kami untuk pasca perkawinan yang dicatatkan itu tidak ada problem di alur ini karena masalahnya sudah selesai. Hanya yang kurang sama ini konseling nggak ada. Jadi orang menikah itu sesudah menikah tetap harus ada konseling karena apa? Karena menikahnya ini di usia anak. Nah, yang banyak problem yang bisa terjadi adalah pasca nikahnya itu. Kalau sudah nikah itu kan kalau mau nikah kan itu memang harus dipersiapkan. Tapi kalau sudah nikah ini kadang-kadang orang nggak siap. Sehingga konseling ini adalah bagian yang terpenting yang harus disiapkan di pasca perkawinan yang dicatatkan. Nah, yang kami agak bahas tadi adalah yang tidak dicatatkan. Nah, yang tidak dicatatkan ini jadi problem karena apa? Karena akan banyak efek-efek yang timbul karena tidak ada pencatatan. Sehingga layanan yang perlu diperkuat adalah layanan tentang kemampuan pemahaman tentang syarat-syarat untuk mendapatkan pencatatan. Nah, syarat-syarat supaya bisa dicatatkan. Nah, tadi Pak Ketua Pengadilan menyampaikan, Pak Tua juga menyampaikan, kalau nikah siri karena usianya kurang, itu nggak bisa nikahnya isbat ya? Isbat nggak bisa ya? Sudah. Nikah siri itu bisa isbat. Nggak, kalau faktor usianya. Faktor usianya masih juga bisa. Oh, masih bisa? Tapi nanti menunggu umurnya dulu. Oh, nunggu umurnya cukup dulu. Baru dicatatkan. Supaya untuk mendapat pencatatan. Ya. Sebenarnya itu saja masalahnya karena tidak dicatatkan itu akan mendapat efek dia nggak akan bisa di ijazah sekolahnya tuh nggak bisa nama bapaknya. Tidak. Untuk melakukan pencegahan supaya tidak terjadi pernikahan anak. Nah, di bagian pernikahan anak pasti kita akan membicarakan bagaimana anak yang sudah terlanjur menikah. Nah, ini yang di dalam ruangan ini kita bicarakan hak-hak anak di dalamnya. Makanya kita diskusi nanti akan kita diskusikan per kelompok ini membahas layanan apa. Nah, tadi yang Bapak KUA sampaikan itu adalah layanan yang pra, ya, itu masuk di situ tuh penguatan kelembagaan ada, mungkin di sini belum ada, tapi di Lahat butuh, ya kan? Penguatan kelembagaan adat, kemudian penguatan agama supaya anak tidak zina. Kemudian bagaimana caranya di Lahat ini mencegah terjadinya perzinahan itu ada di alur pra pernikahan, ya. Jadi Pak Roli cukup tadi ya tentang pembahasan kita. Jadi Bapak Ibu sekalian kita masuk ke tahap yang kedua.
dibagi 2 kelompok. Waktu kita Nah, itu adalah perbuatan memenuhi perintah Allah supaya kita tidak la taqrabuz zina, fankihu ma qaba lakum. Itu perintah-perintahnya. Tidak ada dalam artian itu ke dalam sanksi adat. Kalau mau dianukan ada adat yang memang tidak menganukan kalau berbuat zina dia harus dikawinkan. Contoh Minangkabau. Kami mempelajari hukum adat Minangkabau yang berhubungan dengan keibuan, tidak ada yang disanksikan. Dia kena sanksi 1 ekor kerbau, dibuang dari kampung 5 tahun dan tidak dinikahkan, nikahnya di luar daripada kesukuan daripada di kampung itu sendiri. Artinya saya menganukan bahwasanya nikah ini jangan menjadi sebuah sanksi, Pak. Alangkah hanuannya kalau seandainya nikah itu menjadi sebuah sanksi. Ada memang dalam fikih imam mazhab yang tidak menjadikan menghamili perempuan itu tuh tidak usah dinikahkan dulu. Kalau perempuan itu hamil sesudah lahir baru dinikahkan. Ada pula fikih imam mazhab yang menganukan bahwasanya kalau sudah perempuan itu dia hamil oleh laki-laki boleh dinikahkan oleh laki-laki yang menghamilinya. Nah, itu kan menjadi sebuah anuan gitu kan, cara pandang kita berpikir, Pak Ketua kan. Jadi artinya kalau kami mempelajari pada hukum adat, hukum negara dan hukum agama, patokannya tetap kami berpikir bahwasanya hukum adat itu tidak harus seperti yang tadi mengarah-arah, tapi cukup seperti tadi dikenakan sanksi yang berat. Contoh, sanksi itu kan harus berat. Kalau sanksi itu cuma ringan, dinikahkan ringan, ya kan, dikenakan seekor kambing ringan, Pak. Tapi kalau saja sanksi itu diberatkan setiap tahun sampai ketidakmampuan daripada orang akan berpikir untuk berbuat perbuatan itu tadi. Jadi seperti itu dalam hukum, Pak. Kalau sanksi itu ringan, misal helm 500.000, kena tilang 1 juta, mana yang kita beli? Pasti kita beli helm. Nah sekarang ini sanksi adat itu, Pak, di dalam hukum KUHP tadi, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 itu sudah ada yang melaksanakan pernikahan yang terhalang pernikahan 7 tahun penjara. Yang mengetahui seperti kata Pak Ketua Mainnya tadi itu 5 tahun 5 tahun yang melaksanakannya, yang 7 tahun yang membiarkannya. Artinya seperti itu. Artinya kayaknya untuk hal ini Ibu Dr. Laila minta maaf kalau sanksi yang dianukan itu adalah di dalam pernikahan untuk dinikahkan kalau orang berbuat zina, kayaknya sangat ini. Tapi kalau ada sanksi yang lebih berat untuk mencegah, kita ini mencegah bagaimana perkawinan anak itu ditakuti oleh anak-anak kita supaya dia tidak melakukan perbuatan zina itu tadi. Karena seluruh perkawinan anak-anak hampir rata-rata dikarenakan perbuatan zina. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja mungkin izin kami dari Desa Cempaka Sakti yang kebetulan sudah membuat perdes. Jadi saya menyampaikan bahwasanya saya setuju dengan apa yang disampaikan oleh Ketua Pengadilan Agama tadi. Benar bahwasanya desa-desa sudah ada yang membuat perdes, tapi kelemahannya yang realita yang terjadi benar bahwasanya orang takut melaksanakan pernikahan di Desa Cempaka Sakti. Cuma ada kejadian dia menikah di desa tetangga yang tidak menerapkan perdes tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Musli Abdullah, Kepala Desa Cempaka Sakti. Ingin menyampaikan hasil dari lokakarya penyediaan layanan pencegahan pernikahan anak. Ya, acara pada hari ini sangat menarik sekali dan banyak ilmu atau wawasan-wawasan baru yang bisa kita ambil, terutama realita di masyarakat yang sangat memprihatinkan mengenai pernikahan di bawah umur atau pernikahan anak di bawah umur. Jadi kami selaku pemerintah Desa Cempaka Sakti mengharapkan atau sekeluarnya dari acara ini nanti akan ada istilahnya poin-poin penting yang bisa kita sampaikan ke pemerintah daerah, terutama mendorong pemerintah daerah untuk menerbitkan perbub
atau perda Bapak Ibu sekalian, untuk pencegahan pernikahan habis. anak, karena di Yang kelompok satu masyarakat ini sudah selesai. sudah sangat memprihatinkan keadaan Yang pra, silakan pergaulan siapa yang mau bebas paparan? atau pergaulan anak-anak muda ini sudah terlalu bebas. Jadi Yang mau paparan? sangat mengkhawatirkan. Jadi perlunya peraturan yang istilahnya memberi efek jera untuk praktek pergaulan bebas di masyarakat tersebut. Mungkin itu pesan dari kami. Kegiatan ini sangat bermanfaat dan sangat baik sekali untuk kemajuan generasi penerus kita. Silakan Kabupaten Ibu. Lahat. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena itu banyak kejadian seperti itu memang tidak rutin ya, tetapi untuk mengabulkan sebuah putusan, hakim akan mempertimbangkan dalil-dalil, fakta-fakta persidangan, dan terakhir adalah maslahat bagi anak itu. Ya, itu. Kemudian untuk sanksi pidana, benar itu sanksi pidana. Ya, sanksi pidana bagi orang yang langsung pernikahan tanpa alas hak yang sah. Kemudian bagi yang membantu, ya, membantu umpamanya Pak Koha menemukan ada P3N yang di kampung yang sebenarnya sudah tidak ada lagi ya. Di sini masih banyak praktek banget. P3N yang dulu tapi masih bekerja sampai sekarang. P3N sekarang kan diganti P2K. P3N itu kan dibutuhkan apabila KUA-nya tipe D2, misalnya di pulau kayak Singkil gitu kan. Daerah terpencil, berbukit. Tapi sebenarnya cukup lah untuk masyarakat Lahat ini sudah memenuhi lah untuk KUA itu ya, untuk ini. Tidak perlu ini sebenarnya, tapi ya tergantung lah. Nah kemudian untuk masalah hukum adat, perlu saya sampaikan, memang betul apa yang disampaikan Pak Koha tadi, cuman ya dalam struktur konstitusi kita itu hukum kalau sudah ditegakkan itu di situ ada keadilan. Contoh ya, ini nggak ada sanksi. Coba bayangkan Bapak Ibu, kalau seandainya anak bawah umur, misalnya kita tetapkan tidak kita kabulkan ini akan menjadikan efek jerah bagi yang lain. Oh, ini kan anak situ kemarin nggak bisa dicatatkan perkawinan oleh KUA, di pengadilan juga ditolak misalnya kan, itu sudah lebih dari sanksi sosial ya. Memang, nah hukum adat kenapa tidak diterapkan Bapak Ibu ya, perlu sampaikan karena satu akan menimbulkan disparitas, berbeda nanti antara daerah ini dengan daerah lain itu berbeda itu ya, antara Buma ini pasti beda dengan daerah Kikin lagi penerapannya, orang akan protes, ngajukan lagi, itu daerah itu kayak gitu sistemnya. Nah kemudian yang ketiga umpamanya sanksi hukum adat dengan sanksi sama-sama dulu sama sekarang itu berbeda ya. Ini nanti akan kena dengan undang HAM ya kan, persekusi gitu ya. Bayangkan anak misalnya melakukan perbuatan susila lalu diarak keliling kampung, ini nanti akan dibully kita di Indonesia, bahkan dunia akan membuli kita lah ini kan. Wah, kenapa lah tidak tegak hukum? Makanya kalau kami ya mesti kita tegakkan supremasi hukum ini ya. Kita konsisten, KUA konsisten ya kan, pemerintahan konsisten, dan syukur-syukur ada inovasi seperti ini yang mengajak kita untuk bangun sinergi ya. Kita tidak menafikan lembaga-lembaga. Kenapa? Karena hukum itu akan tegak. Pertama, kuatnya struktur. Yang kedua tentu didukung oleh kultur ya. Itu ya. Jadi hukum itu kultur. Kalau strukturnya kuat, perda ada, tapi kulturnya Pak KUA tidak mau bergerak di lapangan, tidak mau memberikan penyuluhan masyarakat, sama aja. Ya kan tadi dilarang di desa ini, dia nikah di tempat lain. Nah, jadi memang upaya yang sangat-sangat sinergis ya antara struktur ya dengan kultur. Ya. Coba bayangkan kalau kulturnya ada perdanya, mau bergerak semua kita mencegah ini apa nggak terjadi persekusi lagi? Tidak ini tidak arah anak yang kawin bawah umur di sini memberikan sanksi sosial kan? Nggak ada aturan perda yang mengatur itu. Ya. Memang ada undang-undang, tapi perlu akselerasinya. Ya. Kira seperti itu ya Pak ya? Taman Pak Ketua. Ini agak kita telah menyelesaikan loka karya penyediaan layanan pencegahan perkawinan anak untuk Kabupaten Lahat, dan insya Allah usulan dari Pak KUA Mula Ulu tadi bahwa kita harus dorong nanti sampai terjadinya perbu. Bismillah, kita akan usahakan fasilitasi dari Aisyah. Cuma kami tetap minta tolong komitmen kita bersama Bapak Ibu sekalian, kita menjadi bagian kata Pak Roli tadi, mumpung kita duduk di tempat kita masing-masing ya, yang punya, mumpung ada di PKK, mumpung sebagai kapus, mumpung sebagai KUA, maka kita harus menjadi bagian, meninggalkan legacy ya, legacy untuk anak-anak cucu kita di Kabupaten Lahat. Kalau tim kita hari ini bersinergi bersama, bergandengan bersama, dan akhirnya muncul
Perbu pencegahan perkawinan anak, maka itu adalah dari tangan-tangan kita yang ada di ruangan ini. Tepuk tangan sekali lagi untuk kita semua. Mohon nanti untuk kelanjutan kita ada workshop dan sebagainya. Nanti dihadirkan orang yang sama, terutama untuk dinas-dinas ini. Hari ini hadir Bu Sulfi, bulan depan nanti berubah, jadi nggak nyambung di sininya, ya kan? Nah, karena perjalanan ini akan kita kawal supaya menghasilkan hal yang benar-benar dirasakan oleh masyarakat Lahat, dan kita berbangga berbahagia bersama-sama menjadi bagian yang membuat peraturan perundang-undangan tentang pencegahan perkawinan anak. Sekali lagi terima kasih kehadirannya, terima kasih Ibu Heni dari pimpinan Pusat Aisyah, terima kasih Ibu Novela yang masih ada di Zoom, Kadis PPA, terima kasih Ibu Eti dari Kemen PPA, terima kasih semuanya dari pimpinan wilayah Aisyah Sumatera Selatan, ada Bu Mismiwati hadir. Terima kasih banyak, semoga Allah meridhoi semua yang kita kerjakan hari ini. Terima kasih dan mari kita tutup dengan membaca refleksi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini Kamis tanggal 6 Agustus 2026 pimpinan daerah Aisyah Lahat telah melaksanakan Lolka Karya pelayanan pencegahan perkawinan anak. Alhamdulillah acara berjalan dari mulai jam 8.30 tadi hingga jam 13.30 dengan lancar. Semua unsur yang kita undang hadir, pimpinan Kepala Pengadilan Agama hadir, dari Dinas DP 3A hadir, Bapak Asisten, dan semua unsur yang terlibat dalam unsur pencegahan perkawinan anak hari ini hadir. Terima kasih semuanya, semoga ini menjadi hal yang positif untuk sinergitas kita dalam mencegah terjadinya perkawinan anak di Kabupaten Lahat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.